kesiapan kita atau ibu dalam melaksanakan supervisi akademik. Kemudian nanti untuk tahapan kedua kita akan melaksanakan supervisi akademik. Ketika ibu mengajar, saya akan ada di sana, Bu. Dan yang ketiga kita akan melaksanakan pasca observasinya. Nah, untuk pelaksanaan supervisi akademik, ibu kita akan mempelajari materi tentang apa? Kelainan pada sistem peredaran darah. Iya, kelainan pada sistem peredaran darah. Oke, untuk kelas berapa itu? Untuk kelas 11. Untuk kelas 11 ya Bu ya. Untuk tujuan pembelajaran di materi tersebut apa itu? Peserta didik mampu memahami jenis-jenis kelainan pada sistem peredaran darah dan bisa menyebutkan teknologi yang ada hubungan dengan penyakit sistem peredaran darah. Oke, berarti Ibu nanti akan mempelajari tentang kelainan sistem peredaran darah pada manusia dan juga teknologi apa yang digunakan untuk membantu mendeteksi ya kelainan apa saja yang ada di dalam peredaran darah manusia. Oke, dari yang Ibu tadi sampaikan, Ibu akan mengembangkan materi yang mana ya? Jadi sesuai tujuan pembelajaran saya bahwa di sana memahami, jadi peserta didik harus bisa memahami dengan cara saya memberi kelompok, lalu peserta didik harus bisa berkolaborasi, berdiskusi, sesi tanya jawab sehingga materi tersebut dapat dipahami oleh peserta didik. Oke, iya baik. Sejauh ini persiapan supervisinya sudah sampai di mana? Sudah siap? Siap ya, sudah siap Ibu? Ya, oke, siap, mantap. Karena Ibu barusan mengatakan bahwa sejauh ini persiapannya sudah siap ya. Kalau saya boleh tahu strategi pembelajaran apa yang Ibu terapkan? Menggunakan diferensiasi. Oh, berarti pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan. Untuk modelnya PBL, problem based learning. Oke, baik Bu. Untuk pelaksanaannya insya Allah hari Selasa. Hari Selasa ya Bu, karena Ibu sudah siap, jadi besok kita mau langsung action. Iya. Oke, baik Ibu. Untuk pelaksanaan Selasa, berarti kita akan melaksanakan paskanya mau hari kapan? Hari Rabu. Jadi Selasa kita observasi di kelas dan hari Rabu kita langsung melaksanakan pasca observasi. Baik Ibu. Karena barusan Ibu sudah mengatakan bahwa besok kita akan melaksanakan supervisi akademik di kelas, kemudian dengan itu hari Rabunya kita akan melaksanakan pasca observasinya. Baik Ibu, karena barusan Ibu sudah meruntukan kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan 2 hari ke depan, berarti sampai ketemu besok di kelas Ibu. Terima kasih untuk pembicaraan kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik semuanya, alhamdulillah. Oke, semangat hari ini untuk belajar? Semangat. Bagus. Silakan berdiri dulu semuanya. Rapikan dulu pakaiannya, mungkin masih belum ada yang rapi. Udah rapi semuanya? Sudah. Di sekitar bisa ada sampah? Tidak ada. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan lagu. Kalian berdiri lagi. Berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api, mau berebut kembali. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oleh ketua kelas, pimpin dulu doanya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi
bil islahi dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekarang Ibu absen dulu. Semuanya hadir? Tidak. Ada yang sakit? Oke, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Sebentar Ibu absen dulu satu-satu. Aditya, Iki, sakit. Dini, Paira, Indah, Irfan, Jidan, Muhammad Faiz, Muhammad Ihsan, Muhammad Rifki, Neng Sopa, Nisa, Fahrudin, Rapa, ya, Rizka, Rismawati, Rizky Maulana, Rujhanul Ulum, Salwa, Seni, Sipa. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Peredaran darah. Silakan kalian cari kata di sini yang ada hubungannya dengan pembelajaran minggu kemarin. Silakan Faira. Materi minggu kemarin. Ada lagi. Silakan. Trombosit double T. Kalian masih ingat materi minggu kemarin yang kita pelajari? Silakan. Ada lagi yang sudah menemukan? Baru 3 orang. Silakan. Arteri. Kita belajar tentang arteri minggu kemarin. Dan siapa lagi? Granulosit. Itu bagian dari sel darah putih. Leukosit. Masih ingat tapi susah mencari gitu. Silakan fokuskan dulu. Jantung. Udah ketemu? Jadi minggu kemarin kita itu belajar tentang sistem peredaran darah. Komponen peredaran darah ada berapa? 4. Yang pertama plasma darah, yang kedua sel darah merah, yang ketiga sel darah putih, yang keempat keping-keping darah. Organ yang berperan dalam sistem peredaran darah yang pertama ada jantung. Fungsi jantung untuk apa? Memompa darah. Lalu ada apa lagi? Pembuluh darah. Di sini mungkin ada yang mengalami 5L. Tahu 5L? Apa? Lemah. Itu ada hubungannya dengan gangguan pada sistem peredaran darah. Salah satu contohnya penyakitnya apa? Anemia. Ada yang tahu apa itu anemia? Kekurangan hemoglobin. Kekurangan hemoglobin. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu kalian harus mengetahui kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah. Dan selanjutnya harus bisa menganalisis bagaimana itu penyakit tersebut, dan kalian juga harus bisa menjelaskan teknologi yang ada berhubungan dengan sistem peredaran darah. Dari tujuan tersebut berarti kalian sudah tahu ya bahwa hari ini kita akan membahas tentang kelainan pada sistem peredaran darah. Ibu ada video. He can be seen coming out of a timeout huddle, his head dropping. He stumbles, then alarmingly, he falls. Setelah menonton video tersebut, apa yang kalian pikirkan? Kalau serangan jantung kan aliran darah itu kan berhenti ya ke jantung, sehingga bisa menyebabkan serangan jantung. Malahan kalau yang serangan jantung itu bisa menyebabkan kematian kalau penanganannya tidak benar. Silahkan kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah disepakati minggu kemarin. Kelompok 1, 2, sampai
Udah semuanya duduk berdasarkan kelompok? Untuk permasalahannya seperti yang sudah kita sepakati minggu kemarin, tertera di papan slide. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Silakan untuk kelompok 1 ada penyakit anemia dan stroke, kelompok 2 ada hemofilia dan angina, kelompok 3 ada siklemia jantung koroner, kelompok 4 ada leukemia dan hipertensi, kelompok 5 ada thalassemia dan hipotensi, hipertensi, dan yang terakhir ada wasir dan varises. Silahkan kalian lihat petunjuk lembar kerja peserta didik yang Ibu bagikan. Silahkan kalian boleh mencari informasi dari buku juga boleh, dari internet juga boleh, dari YouTube, dari TikTok juga boleh. Silahkan kalian bagaimana menyesuaikan tipe belajar kalian. Silahkan berdiskusi. Ada yang ditanyakan mengenai pengisian LKPD? Tidak, berarti semuanya sudah mengerti. Bagi tugas untuk mencari kelompok berapa? Kelompok 1. Ini penyakit anemia itu ada berapa? Penyebabnya, solusinya. Tapi untuk teknologinya cukup yang mencakup. Ibu, Ya, jenis penyakitnya cukup disebut saja. ya cukup disebut. Kelompok 6. Kalau kelompok itu kan wasir. Ada enggak jenis wasir? Wasir, jenis penyakit wasir tingkatannya kalau nggak ada, nggak apa-apa, nggak boleh diisi. Kalau emang nggak ada gitu. Ya. Ya, semuanya. Ya, sok. Ayo leukemia sel berambut. Siklemia nggak ada. Siklemia. Coba cek di bagian dari anemia, siklemia. Jadi bagian dari anemia, tapi ini mah sel sabit. Jadi anemia sel sabit, nama lainnya siklemia. Ya. Nah, coba penyebabnya. Analisis lagi ya. Takutnya tidak sesuai. Ya, sok analisis lagi. Sesuaikan. Apa yang kalian dapatkan dari internet, silakan analisis lagi. Udah belum? Ada yang belum? Yang sudah silakan persiapkan siapa yang mau ke depan. Perwakilan kelompoknya 2 orang ya. Sudah disiapkan siapa yang mau ke depan? Sudah siap kelompok 1 untuk presentasi pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sifana Delopa dan teman saya Dini Nur Aini. Langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jenis penyakit anemia diantaranya anemia defisiensi zat besi, anemia hemolitik, anemia aplasia. Penyebab dari penyakit anemia adalah kekurangan sel darah merah atau hemoglobin dan juga kekurangan vitamin B12 atau asam folat. Solusi agar mencegah penyakit anemia adalah mengkonsumsi makanan kaya zat besi, memperbanyak asupan vitamin C, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Teknologi yang digunakan yaitu transfusi darah. Yang kedua adalah penyakit stroke yang akan disampaikan oleh teman saya. Jenis penyakit yaitu 1 stroke iskemik, 2 stroke hemoragis. Penyebab dari penyakit stroke yaitu tingginya tekanan darah, obesitas, rokok, mengidap penyakit jantung. Solusi untuk mencegah penyakit stroke yaitu hindari asap rokok, cek kesehatan secara rutin dan berolahraga. Teknologi yang digunakan yaitu stimulasi saraf. Selesai pemaparan yang kelompok kami sampaikan. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Silahkan, dia mau menanggapi.
atau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faira izin bertanya, apakah penderita anemia jika tidak segera diobati bisa menyebabkan kematian? Izin menjawab. Menurut artikel yang saya baca barusan, ya jika anemia tidak diobati, terutama dalam kasus yang parah atau jika disebabkan oleh kondisi medis yang serius, bisa berpotensi mengancam jiwa. Bagaimana Pak Ira? Sudah? Sudah. Ada lagi yang mau menanggapi? Ada lagi kelompok lain? Oke, Ibu menambahkan, jika penyakit anemia itu tidak segera diatasi, itu bisa menyebabkan kematian. Apalagi jenis anemianya itu udah terlalu parah. Jadi kalian ketika ada ciri-ciri anemia, segera kalian periksa ke dokter. Yang pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan. Wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2, kami menyampaikan materi tentang hemofilia dan angina. Hemofilia, jenis penyakitnya ada 2, yaitu hemofilia A dan hemofilia B. Penyebabnya adalah kekurangan faktor pembekuan darah. Hemofilia A7 atau ada juga hemofilia berat, hemofilia sedang, hemofilia ringan. Solusinya adalah mengganti faktor pembekuan darah yang hilang atau terlalu rendah. Teknologi yang digunakan bisa oleh terapi gen atau mengganti gen yang rusak. Angina, jenis penyakit angina penyebabnya melakukan aktivitas fisik atau mengalami emosional. Angina tidak stabil, penyebabnya kondisi ketika jantung tidak mendapatkan oksigen cukup. Angina varian, penyebabnya karena kejang sementara pada pembuluh darah koroner. Angina mikrovaskular, penyakit angina, perubahan gaya hidup, pengobatan, proses medis, dan rehabilitas jantung. Teknologi yang digunakan, monitoring dan diagnostik. Sesi tanya jawab dibuka. Oke, silahkan mau menanggapi atau mau menambahkan dari hasil diskusi kelompok 2. Silahkan. Pak Iz. Pertanyaannya, apakah hemofilia bisa dicegah? Oh, tidak bisa, Ibu. Oh, hemofilia tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena hemofilia disebabkan oleh mutasi pada gen tertentu. Dengan deteksi dini, pengelolaan yang baik dan perawatan medis yang tepat. Ibu menambahkan ya. Jadi kalau hemofilia itu tidak bisa dicegah, soalnya kalau hemofilia itu kan penyakit keturunan, tapi bisa dideteksi sejak dini. Kalau hemofilia kan sukar pembekuan darah. Kalau orang yang terkena hemofilia itu kan jangan terlalu lelah, jangan ada luka. Soalnya itu penyakit keturunan. Udah paham, Pak Iz? Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang penyakit siklemia dan jantung koroner. Memperkenalkan diri, nama saya Faiz dan teman saya Muhammad Iqbal Fahrul-Raji. Saja ke materinya. Yang pertama adalah penyakit siklemia. Penyebab infeksi, dehidrasi, mutasi hemoglobin. Solusi, hidrasi yang cukup, menghindari pemicu. Teknologinya terapi gen dan obat biologis. Yaitu jantung koroner. Perubahan gaya hidup dan olahraga. Teknologinya yaitu obat-obatan, rehabilitasi jantung dan terapi gen. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang menanggapi atau
bertanya? Tidak ada? Semuanya sudah paham? Sekian pemaparan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 4. Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Nesopa dan satu rekan saya yaitu kami akan menjelaskan mengenai gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah, yaitu ada penyakit leukemia dan hipotensi. Yang pertama ada penyakit leukemia yang akan dijawab oleh saya sendiri. Yang pertama leukemia. Jenis penyakitnya ada leukemia limfoblastik akut, yang kedua leukemia mieloid akut, yang ketiga leukemia limfoblastik kronis, yang keempat leukemia mieloid kronis, yang kelima leukemia sel berambut. Penyebabnya yang pertama dari penyebab leukemia limfoblastik akut ada sumsum tulang memproduksi sel limfosit B dan T terlalu banyak. Yang kedua ada faktor genetik, paparan zat karsinogenik, dan usia. Yang ketiga ada mutasi genetik, riwayat keluarga. Yang keempat ada sel mieloid berubah menjadi sel kanker. Yang kelima ada paparan lingkungan. Yang terakhir itu ada usia dan jenis kelamin. Solusi dari penyakit leukemia yaitu menerapkan pola hidup sehat, olahraga yang teratur. Teknologi yang digunakan dari penyakit leukemia yaitu ada kemoterapi, terapi radiasi, terapi targeted, imunoterapi, terapi gen, pengobatan biologis, monitoring, dan teknologi diagnostik. Yang selanjutnya ada penyakit hipotensi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ihsan. Jenis penyakit hipotensi. Penyebab penyakit hipotensi: tekanan darah menurun secara tiba-tiba saat berdiri dan posisi duduk. Solusi penyakit hipotensi: peningkatan asupan cairan, makanan sehat, pakaian yang sesuai, posisi tubuh, olahraga ringan. Sekian pemaparan materi dari kami. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin menanggapi ataupun ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rizka Septiani. Izin bertanya, ketika kita menggunakan tulang sumsum belakang untuk penderita leukemia, ada nggak dampak untuk donor dan berapa persen tingkatan kebersihan donor tersebut? Izin menjawab pertanyaan dari Rizka Septiani. Meskipun jarang, ada risiko infeksi, peredaran, atau kerusakan pada jaringan sekitar. Nyeri dan ketidaknyamanan di area diambilnya sumsum juga mungkin terjadi, tetapi biasanya bersifat sementara. Nah, dari tingkat kebersihannya, yang pertama yang harus diperhatikan itu tingkat kebersihan transplantasi. Dan kedua, ada faktor yang memengaruhi keberhasilannya, ada kesesuaian HLA, kesehatan umum penerima, perawatan pasca transplantasi, termasuk pengobatan untuk mencegah penolakan dan infeksi. Mungkin itu jawaban dari kami. Bagaimana? Bagaimana? Cukup. Oke, cukup. Ada yang ingin menanggapi kembali? Siap, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Sebagai anak muda, rutin cek tekanan darah itu penting. Meskipun kita sering merasa sehat, memantau tekanan darah dapat membantu mendeteksi masalah lebih awal, seperti hipotensi dan hipertensi, yang bisa berisiko di kemudian hari. Bagaimana? Udah jelas ya? Sudah Kita jelas. itu harus rutin cek tensi darah meskipun kita merasa masih muda, tapi tidak salahnya kita selalu ngecek. Jika tidak ada tanggapan maupun pertanyaan dari rekan-rekan semua, kami di sini pamit undur diri. Terima kasih Bu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Rizka Septiani bersama rekan saya
Sini Mariani. Salah satunya. Penyebabnya yaitu kelainan hemoglobin akibat ketidakmampuan sumsum tulang membentuk protein yang dibutuhkan untuk memproduksi hemoglobin. Solusinya yaitu dengan transfusi darah, terapi, helasi besi, suplemen asam, folat, hipertensi, hipertensi esensial, hipertensi sekunder, dan primer. Penyebabnya, kebiasaan merokok, terlalu banyak konsumsi makanan asin, terlalu banyak konsumsi makanan manis, serta kurangnya aktivitas fisik. Solusinya, mengurangi konsumsi garam, melakukan aktivitas fisik teratur, tidak merokok, dan menghindari asap rokok. Diet dengan gizi seimbang, mempertahankan berat badan ideal. Teknologi yang digunakan, teknologi low laser level bisa membantu mengendalikan tensi darah tinggi dengan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ada yang ditanyakan? Ya silahkan yang menanggapi atau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faira Srimulyati, izin bertanya. Yang saya tahu kan hipertensi itu umumnya terjadi pada orang tua. Nah, apakah kita sebagai anak muda beresiko terkena hipertensi? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Faira. Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering dianggap sebagai masalah yang lebih umum pada orang dewasa yang lebih tua. Namun, anak muda juga dapat beresiko terkena hipertensi, terutama karena beberapa faktor. Di antaranya, gaya hidup tidak sehat. Jadi kalau hipertensi itu kita juga sebagai anak muda bisa juga terkena kalau emang pola hidup kita itu tidak sehat. Salah satunya merokok, minum minuman terlarang, alkohol, itu memicu hipertensi. Sudah jelas semuanya? Sudah ada lagi yang ditanyakan atau disampaikan, menambahkan? Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan semuanya. Oke, silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan gangguan sistem peredaran darah. Ini nama saya Salsa Sabila dan rekan saya. Langsung saja ke materi pertama. Nama penyakit hemoroid, penyebab tingginya tekanan di pembuluh darah rektum dan anus. Solusi mengoleskan lidah buaya, berendam air hangat dengan teknik seat bed. Teknologi yang digunakan laser hemoroid. Penyebab dari varises, berkurangnya plastisitas dinding pembuluh darah, pembuluh vena. Solusi untuk penyakit varises adalah olahraga teratur, konsumsi antioksidan seperti blueberry dan alpukat. Teknologi yang digunakan untuk penyakit varises, EPLA atau yang disebut juga endo. Sesi tanya jawab. Apakah Ya, silakan. ada yang ditanyakan? Yang ditanyakan atau menanggapi? Tidak ada. Semuanya sudah paham mengenai penyakit tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Semuanya bagus. Kurangnya nama juga manusia. Untuk kedepannya lebih diperhatikan lagi. Oke, selanjutnya silakan kalian tukar informasi dengan temannya. Bisa materinya difotokan atau ditulis langsung. Dalam LKPD harus ada semua jenis penyakit yang dipresentasikan. Ditulis. Ya ditulis sudah semuanya nulisnya? Siap. Sudah? Sudah, silakan kalau sudah kumpulkan LKPD-nya ke depan. Sekarang akan diadakan tes asesmen formatif. Udah siap? Siap. Asesmen, silakan siapkan HP-nya, Ibu kirim linknya. Udah ada linknya? Sudah. Udah. Belum ada yang masuk, belum ada nama kalian.
Baru ada 2 orang yang masuk dan baru 3 orang Indah. Start ya. Udah masuk? Nama kalian ada di sini. Ya, kenapa? Irfan masih di bawah. Udahnya. Udah. Tanggapi. Irfan, Adit, Salwa masih di bawah. Bagaimana Anda menilai permainan Loading. menyenangkan? Udah. Skornya 20. Itu salah ya. 30. Ya. Oke, sudah. Udah semuanya? Udah. Skornya Ibu mau tanya siapa yang tertinggi? Berapa Pak Rudin? 70. Habis kasih tepuk tangan. Nilai tertinggi. Sekarang ada refleksi. Boleh peragakannya, boleh peragak sedih. Oke juga boleh. Oke, pertanyaannya apa yang kamu rasakan setelah belajar tentang gangguan pada sistem peredaran darah? Gimana perasaannya? Oke. Semuanya mengerti? Sudah tertangkap manfaatnya dari pembelajaran kita? Sudah? Oke, jadi yang semula tidak tahu jadi tahu ya. Oke, selanjutnya untuk materi pertemuan selanjutnya yaitu mengenai sistem gerak pada manusia. Oke, silakan kalian boleh pelajari di rumah, boleh baca dari internet atau buku. Lalu kalian juga jika ada materi mengenai gangguan pada sistem peredaran darah, ada yang belum dipahami, silakan bisa tutor sebaya, bisa tanyakan ke temannya langsung, atau bisa ke ibu juga bisa langsung. Cukup sekian pembelajaran dari ibu. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi sudah mau berjuang dengan Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan cita-citakan bisa tercapai. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani dan juga Ibu Anta yang sudah bersedia meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi Bu Ami di pendampingan dari Ibu Korina, yaitu kita akan melakukan fokus pendampingan tentang hasil dari Ibu melakukan observasi terhadap pendidikan yang sudah Ibu lakukan pada minggu lalu. Praknya sudah observasinya sudah, bagaimana langsung aman lancar Bu? Alhamdulillah aman. Untuk sekarang saya akan melihat bagaimana Bu Ami melakukan sesi coaching pasca observasi terkait yang sudah dilakukan. Kali ini akan dipandu oleh Bu Ami. Saya akan prosesnya. Silakan Bu Ami dimulai. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Kemudian Intan, mohon maaf saya ganggu kembali ya Bu ya. Selamat siang Ibu. Siang Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, pertama sekarang adalah pasca observasi ketika kita sudah melakukan supervisi akademik di kelas. Kemudian saya ingin tahu Bu, bagaimana setelah kemarin kita melaksanakan supervisi, jalannya observasi, perasaan Ibu ketika melaksanakan observasi, bagaimana perasaannya? Rasanya yang pasti gugup ya Bu, ya kan
Yang pertama itu kan jarang sekali kita melaksanakan observasi, yang pasti tertekan juga, tapi alhamdulillah lancar. Ya, berarti perasaannya walaupun gugup tapi alhamdulillah kemarin lancar Ibu ya. Oke, dari kemarin hasil Ibu pembelajaran di kelas, tujuan pembelajarannya tentang apa? Memahami jenis penyakit pada sistem peredaran darah dan teknologi yang ada hubungannya dengan penyakit tersebut. Oke, jadi kemarin ketika kita melaksanakan observasi, Ibu itu tujuan pembelajarannya adalah memahami tentang penyakit. Peserta didik dapat memahami tentang penyakit di kelainan darah ya Bu. Oke, menurut Ibu area yang dikembangkan pada saat pembelajarannya langkah-langkahnya seperti apa? Area yang dikembang itu yaitu mengenai literasi dan kolaborasi ya Bu. Jadi di sana saya membuat peserta didik beberapa kelompok, kalau nggak salah ke dalam 6 kelompok. 6 kelompok. Ya. Ya, sudah Ibu buat berdasarkan apa untuk kelompoknya? Berdasarkan diferensiasi. Diferensiasi. Yang diambilnya diferensiasinya apa? Kalau yang pertama itu konten sama apa itu yang mendengar itu? Oh, gaya belajarnya. Mau secara auditory. Oke. Menurut Ibu, jadi Ibu sudah mengelompokkan menurut gaya belajarnya. Ya, menurut gaya belajarnya di sana kan ada kinestetik, ada auditory dan juga ada visual. Ibu sudah mengelompokkan dan membagi menjadi 6 kelompok. Oke, baik. Setelah kemarin melakukan pembelajaran, menurut Ibu pada saat itu apakah sudah berhasil atau tidak? Kalau menurut saya sendiri ya alhamdulillah, tapi mungkin ada kendala. Salah satunya kan ada murid yang kurang aktif di kelas dalam mengikuti proses pembelajaran. Oh, jadi kendalanya adalah adanya murid yang kurang aktif walaupun sudah kita kelompokkan sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Kalau menurut Ibu dari kendala tersebut adakah solusinya? Nah, kemarin kan saya tanya pada siswanya itu kenapa, katanya semalam itu main game, jadi anak tersebut ngantuk saat proses pembelajaran. Jadi akibat dari aktivitas dia malam sebelumnya pada saat pembelajaran itu ternyata anak tersebut tidak aktif karena ngantuk. Untuk solusi, saya kasih tahu manajemen waktu ya Bu, lalu saya beritahu harus bisa tanggung jawab, soalnya kan pada tugasnya bahwa untuk sekarang itu waktu belajar bukan berarti Bu tidak boleh bermain game, tapi harus tahu waktu, yang harus bisa menempatkan waktu. Oke, baik Ibu. Berarti tentang manajemen waktunya ya Bu. Kalau menurut Ibu, apakah solusi yang barusan Ibu katakan dapat mau diberikan ke yang lain atau tidak gitu? Iya, dan rencana Ibu itu memberikan solusi dari permasalahan Ibu kepada anak-anak kapan rencananya? Secepatnya. Oh, jadi nanti ketika Ibu masuk ke kelas, manajemen waktu disampaikan. Oke, supaya tidak ada yang seperti itu lagi. Kira-kira untuk Ibu masuk ke kelas tersebut mau kapan? Kalau hari Selasa menerapkan rencana Ibu hari Selasa depan ya, kira-kira itu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai ketemu di obrolan kita selanjutnya, dan mudah-mudahan dari kita mulai praobservasi, kemudian kemarin melakukan observasi dan sekarang pasca observasi, ada banyak hal yang dapat kita ambil gitu ya Bu ya, dan mudah-mudahan kedepannya solusi yang tadi disebutkan akan menjadi sebuah solusi dari permasalahan Ibu dan juga guru-guru yang lain. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sesi coaching sudah berjalan dengan lancar. Tadi dilihat Bu Ani sudah melakukan coaching pasca observasi dengan alur tirta, tidak ada yang terlewat. Alhamdulillah. Juga dalam hal menggali potensi solusi dari coachingnya sudah sangat detail. Ibu juga bisa menemukan
solusi dari permasalahan yang Ibu rasakan waktu observasi. Mudah-mudahan nanti di kelas, kata Ibu tadi kan secepatnya, nyamuknya Ibu bisa mengimplementasikannya, dan juga mungkin tidak hanya di kelas Ibu saja, mungkin ya di kelas yang lain juga akan sama seperti itu, bisa di share ke teman-temannya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat, khususnya buat Bu Ami, juga di Intan, umumnya untuk kita sebagai pendidik untuk mencerdaskan anak. Terima kasih. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.